Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Di hari bagai disambar petir di siang hari, bapak mertuaku menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi dariku. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Kali ini saya akan membawakan cerita kiriman dari seseorang yang identitasnya meminta untuk dirahasiakan. Sebut saja namanya Melati. Kisahku ini seperti layaknya sebuah sinetron, tapi inilah kisah hidupku yang tak akan mungkin bisa kulupakan sepanjang hidupku. Kisah ini berawal dari pertemuanku dengan seorang pria sekitar pertengahan tahun 2007 di sebuah kafe di kota C, tempat tinggalku. Seorang pria yang cukup tampan menurutku, sebut saja namanya Mas Budi. Entah mengapa, saat pertama kali bertemu, perasaanku sudah seperti mengenalnya cukup lama, dan hatiku terasa begitu dekat dengannya. Hari-hari selanjutnya, kami lebih sering bertemu, dan komunikasi kami pun lebih intens. Hari-hari selalu kami lalui bersama, hingga suatu saat kami pun resmi berpacaran. Kami pun berpacaran sekitar 1 tahun, dan aku dikenalkan oleh Mas Budi pada kedua orang tuanya, dan aku pun juga memperkenalkan Mas Budi pada kedua orang tuaku sebagai calon suamiku. Tidak ada yang aneh dengan perkenalan dengan orang tua kami masing-masing. Kedua orang tua kami pun merestui hubungan kami. Dan di akhir tahun 2008, kami melangsungkan pernikahan. Usiaku saat itu terpaut 5 tahun dengan Mas Budi. Saat itu aku berusia 21 tahun dan Mas Budi 26 tahun. Setelah menikah, kami tinggal di sebuah rumah yang memang sudah dipersiapkan Mas Budi sebelumnya untuk kami tinggali bersama. Kebahagiaan kami menjadi lengkap
setelah hadirnya anak pertama kami yang pertama, seorang anak laki-laki yang sangat tampan seperti ayahnya. Selang 4 tahun, anak keduaku lahir, seorang perempuan yang juga sangat cantik. Semua berjalan normal dan baik-baik saja, layaknya sebuah rumah tangga pada umumnya. Kadang permasalahan muncul, dan alhamdulillah semua bisa kami atasi bersama. Namun di akhir tahun 2017, ayahku sakit. Ibu menelponku agar aku segera pulang ke rumah karena ada hal penting yang akan disampaikan oleh ayahku. Rumahku sendiri dan kedua orang tuaku masih satu kota. Jadi perjalananku tidak memakan waktu yang cukup lama. Setelah izin pada suamiku yang saat itu sedang bekerja, aku pun pergi ke rumah kedua orang tuaku. Ayahku masih terbaring lemah di kamarnya, ditemani oleh ibuku. Seperti yang dibilang ibuku waktu ditelepon, ayahku pun memulai pembicaraannya. Ayahku menyampaikan padaku bahwa sebenarnya aku memiliki saudara laki-laki atau kakak laki-laki. Dulu, waktu masih bayi, kakakku dititipkan di panti asuhan karena kondisi ekonomi keluarga kami saat itu serba kekurangan. Aku sangat kaget mendengar kabar itu, karena selama ini yang aku tahu, aku adalah anak tunggal, anak satu-satunya di keluargaku. Aku pun dihinggapi sedikit rasa penasaran yang luar biasa. Aku ingin tahu bagaimana keadaan kakak laki-lakiku saat ini. Setelah pamit pada ayah ibuku, tanpa menunda-nunda waktu, aku langsung menuju panti asuhan seperti yang diceritakan ayahku. Singkat cerita, menurut informasi pihak panti asuhan, kakakku ternyata sudah diadopsi oleh sepasang suami istri. Dengan berbagai argumen dan sedikit memaksa, aku meminta informasi data tentang sepasang suami istri yang sudah mengadopsi kakak kandungku. Akhirnya pihak panti asuhan memenuhi permintaanku. Aku sedikit terkejut dan cemas dengan data yang disampaikan oleh pihak panti asuhan. Karena data tersebut merujuk pada bapak dan ibu mertuaku. Ya Allah, bagaimana ini jika ternyata yang diadopsi mertuaku adalah benar-benar kakak kandungku yang sekarang menjadi suamiku. Daripada penasaran, akhirnya
Aku beranikan diri untuk menanyakan langsung dengan mertuaku. Motor kuarahkan menuju rumah bapak dan ibu mertuaku yang kebetulan juga masih satu kota. Tak perlu waktu yang lama, aku pun sampai di rumah keduanya dan disambut bapak mertuaku yang kebetulan saat itu sedang berada di teras. Tak berapa lama kemudian, ibu mertuaku keluar dari dalam rumah menyambutku. Sedikit berbasa-basi, aku pun langsung menyampaikan maksud dan tujuanku. Di hari bagai disambar petir di siang hari, bapak mertuaku menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi dariku, dan diaminkan pula oleh ibu mertuaku. Aku pun menangis sejadi-jadinya, dan hal itu justru membuat mereka merasa bingung karena aku belum menceritakan soal kakak kandungku yang disampaikan oleh ayah kandungku. Setelah perasaanku sedikit tenang, aku mulai bercerita kepada mertuaku soal kakak kandungku. Tidak berbeda denganku. Mertuaku juga sangat terkejut mendengar ceritaku. Bahkan ibu mertuaku pun sampai menangis histeris. Di hari malam itu kami kumpul di rumah orang tuaku karena kebetulan kondisi ayahku yang masih sakit. Kedua mertuaku, Mas Budi, aku dan kedua anakku duduk di ruang keluarga. Ayahku dengan kondisi yang masih sakit menceritakan kronologinya kenapa sampai menyerahkan anak pertamanya ke panti asuhan, hingga tidak tahu lagi bagaimana kondisi anak pertamanya sampai saat ini. Beliau sangat terkejut ketika bapak mertuaku bercerita soal anak yang diadopsinya. Yang tak kalah terkejutnya adalah suamiku, Mas Budi, yang juga adalah kakak kandungku. Dia seperti tidak bisa menerima keadaan ini. Tapi mau gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Secara agama, pernikahan kami terlarang karena masih saudara-saudara. Dari akhirnya pernikahanku dengan suamiku harus diakhiri. Kini aku tinggal bersama kedua orang tuaku dengan kedua anakku. Sementara Mas Budi tinggal bersama kedua orang tua angkatnya. Setiap pulang kerja, Mas Budi selalu mampir ke rumah orang tuaku yang sebenarnya juga adalah orang tua kandungnya untuk bertemu anak-anaknya dan berbagi cerita denganku. Kami masih saling mencintai, tapi cinta kami saat ini bukan lagi sebagai suami istri, melainkan cinta seorang kakak pada adiknya dan seorang adik kepada kakaknya. Kami masih bertekad untuk membesarkan anak-anak kami bersama. Di hari
Sekian kisah hidupku. Semoga bisa diambil hikmahnya dari kejadian ini. Demikian cerita kiriman dari Mbak Melati yang ada di Kota C. Terima kasih Mbak Melati sudah mengirimkan cerita di Elin Story Channel. Dan untuk kalian yang mempunyai cerita serupa atau cerita apapun yang tidak bisa terlupakan dalam hidup kalian, silahkan kirim via email di elins.story@gmail.com. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.